Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Sebentar lagi kita akan menuju kepada Natal, sehingga firman Tuhan yang akan menerangkan kepada kita tentang kelahiran Juru Selamat. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 9 ayat 6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Madung seorang dihita sadada dana, di bahasa-basaon dihita sada anak, ia managabe pamimpita, di guari duya panuturi namar roha, di batana markuaso, ama salolok nilolokna, raja ni hadameon. Dalam bahasa Indonesia, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan sebuah deklarasi ataupun proklamasi pernyataan tentang kelahiran Juru Selamat. Ketika dikatakan oleh Yesaya, sesungguhnya mereka masih di dalam sebuah keadaan yang penuh dengan keberdosaan, penuh dengan penyangkalan terhadap kuasa Allah. Namun Yesaya mengingatkan, di dalam keberadaan mereka telah lahir Juru Selamat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini kepada kita, di dalam segala keadaan kita juga diingatkan oleh firman Tuhan, telah lahir Juru Selamat bagi kita. Juru Selamat yang lahir itu bukan lahir untuk orang lain, namun lahir untuk saudara dan saya. Dia lahir adalah untuk menjadi memperkenalkan dirinya, memperlihatkan kuasanya, bahwa dia adalah yang empunya segala-galanya. Dia adalah yang empunya kuasa dan keselamatan, sehingga melalui kita, melalui kelahirannya, kita menjadi dibebaskan, kita menjadi didamaikan, kita menjadi memiliki kesejahteraan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada sebuah ungkapan-ungkapan yang menyatakan tentang identitas daripada Yesus Kristus. Allah yang lahir itu adalah ada lambang pemerintahan di atas bahunya. Di atas bahunya ada lambang pemerintahan. Artinya dia adalah pemimpin sejati bagi kehidupan kita. Yesus Kristus adalah pemimpin bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita dipimpin oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita dipimpin oleh Tuhan di dalam segala apa yang kita lakukan. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, maka yang secara langsung adalah Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berkarya, sehingga melalui kepemimpinannya kita menjadi dibebaskan dan dilepaskan. Kemudian disebutkan bahwa dia adalah penasihat ajaib. Firman-Nya dan apa yang dinyatakannya menjadi sesuatu yang berdampak bagi kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan sebuah arahan dalam hidup, mari hidup dalam firman-Nya. Karena kita akan menjadi dinasihatinya, kita akan diberikan motivasi, kita akan dibimbing olehnya. Kemudian dikatakan juga, Allah yang perkasa. Tuhan itu adalah dahsyat, Tuhan itu perkasa. Dia mampu mengalahkan segala keadaan. Dia mampu mengalahkan segala situasi yang terjadi, sehingga kita menjadi terlepas, sehingga kita menjadi terbebas, sehingga kita bisa menjadi berkemenangan dalam hidup kita. Saudara terkasih, ketika dikatakan Allah itu perkasa, yang pasti apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, ketika kita datang kepada Allah yang perkasa itu, Dia akan melakukan keperkasaannya untuk membebaskan segala perkara, segala persoalan yang terjadi bagi kehidupan kita. Allah itu adalah kekal. Dia ada dari semula dan kepada kekekalan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kehidupan kita adalah kehidupan di dalam keberimanan kepadanya, sehingga kekekalan yang sudah disiapkannya menjadi bahagian daripada milik kita. Kekekalan Allah itu akan menjadi bagian daripada orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Raja damai. Dia datang bukan untuk menghukum, dia datang bukan untuk
memusnahkan, namun Dia datang untuk mendamaikan. Mendamaikan antara kita yang berdosa dengan Allah yang kudus. Mendamaikan antara orang yang berseteru, oleh karena keberdosaannya dengan Allah yang kudus. Oleh karena itu kedamaian yang ditawarkannya adalah kedamaian yang membebaskan. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus, kita sambut Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita sambut Raja yang lahir itu di dalam sebuah iman, di dalam sebuah kesiapan diri, di dalam sebuah kekudusan dan kebenaran. Oleh karena itu, mari kita sambut Yesus, dan lahirlah Yesus Kristus di dalam hati dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan mengingatkan kami. Kelahiran-Mu nyata, kelahiran-Mu membuat kami menjadi terselamatkan, terdamaikan, dan beroleh hidup yang kekal. Kami dipimpin oleh Tuhan dan kami menjadi hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadikan firman ini menjadi berakar berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.